Podcast Network Asia. Momen klik dengan seseorang seringkali dianggap sebagai momen yang ajaib. Kita tiba-tiba merasa cocok dengan seseorang, bahkan dengan orang asing. Apakah ini beneran momen ajaib? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa rahasia kamu bisa tiba-tiba merasa klik atau cocok dengan seorang, bahkan dengan orang asing sekalipun. Coba ingat lagi, kapan terakhir kali kamu merasa klik dengan seorang? Entah bertemu seorang di sebuah pesta atau pada sebuah kencan pertama. Kamu dan dia merasa cocok satu sama lain. Topik pembicaraan mengalir begitu saja dan semuanya terjadi begitu alamiah tanpa usaha. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan. Apa rahasianya? Apa yang bisa membuat kita klik dengan orang lain? Banyak orang beranggapan semua ini terjadi karena kita memiliki segudang kesamaan dengan orang tersebut. Tapi ada penelitian terbaru yang menarik. Ternyata koneksi ini muncul ketika kamu dan dia punya realita yang sama. Artinya kamu dan dia punya cara pandang yang sama terhadap sesuatu. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu pernah klik dengan seorang? Mungkin terjadi saat kamu ada di sebuah pesta atau dengan teman kerja yang baru kamu temui. Hal ini bisa terjadi tidak peduli kamu pemalu atau supel, tidak peduli apakah topik pembicaraan itu kamu kuasai atau tidak. Tapi yang jelas, momen itu sangat mengesankan. Apapun yang orang itu katakan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Percakapan kalian mengalir begitu saja tanpa adanya jeda yang bikin kikuk. Bahkan tidak muncul sedikit pun kesalahpahaman. Pengalaman klik dengan seorang mungkin terasa begitu ajaib, sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi rasanya kamu dan dia seperti berada di gelombang yang sama. Banyak orang beranggapan hal ini disebabkan karena kalian berdua mirip atau punya kesukaan yang sama. Misalnya kamu dan dia sama-sama suka Blackpink, atau kamu dan dia suka nonton Lord of the Rings, dan sebagainya. Riset menemukan semakin cepat respon kalian dalam berinteraksi, maka kalian akan merasa saling terkoneksi satu sama lain. Di studi pertama, peneliti membagi para responden untuk berbicara dengan orang asing. Mereka bisa berbicara topik apapun dan semua pembicaraan direkam. Setelah selesai, mereka lalu diminta untuk menilai apa yang mereka rasakan di momen tersebut. Hasilnya, percakapan dengan respon waktu yang lebih cepat seringkali berkorelasi dengan tingginya perasaan koneksi sosial. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan teman dekat. Walaupun mereka menilai percakapan mereka lebih tinggi daripada orang asing, tapi data respon waktu untuk saling berinteraksinya sama. Semakin cepat, maka semakin tinggi koneksi sosialnya. Secara rata-rata, angka optimalnya adalah 1/4 detik jeda sebelum lawan bicara membalas apa yang kamu sampaikan. Jadi, ketika kamu dan lawan bicara merasa kalau kalian bisa melengkapi apa yang kalian ingin bicarakan, maka disitulah kamu akan merasa klik dengan orang itu. Apa rahasia sebuah hubungan yang klik? Mungkin rahasianya bukan pada siapa kita bicara, tapi apa yang kita bicarakan. Banyak percakapan yang seru dan menarik, entah dengan orang baru atau teman lama, adalah tentang dunia di sekitar kita, bukan soal diri kita. Topik inilah yang membuat kalian semakin dekat satu sama lain. Boleh dibilang kamu dan dia melihat realita yang sama. Ini ibaratnya kamu dan dia melihat dunia dengan cara yang sama, dan ketika pikiran kalian bertemu, maka seketika kalian terhubung satu sama lain. Seorang peneliti meminta para responden yang merupakan pasangan untuk menilai apa yang mereka setuju atau tidak dengan kalimat, "Kami seringkali berpikir hal yang sama di waktu yang sama." Atau melalui diskusi, kami akhirnya bisa punya pandangan yang sama. Dengan metode ini, peneliti menemukan pasangan yang merasakan realita yang sama dengan pasangannya merasa lebih berkomitmen satu sama lain. Selain itu, mereka juga merasa lebih dekat secara emosional.
Menariknya, berbagi realita yang sama juga bisa mendekatkan orang asing. Peneliti memasangkan para responden yang belum pernah bertemu sama sekali di sebuah platform online. Dia lalu meminta mereka untuk mendiskusikan beberapa gambar yang ambigu dan minta mereka menjelaskan gambar apakah itu. Para responden yang menjawab kalau mereka juga berpikir hal yang sama dengan lawan bicara mereka, ternyata berbagi realita yang sama. Mereka merasa lebih dekat satu sama lain dan senang apabila bisa bertemu langsung di dunia nyata. Menurut kamu, siapa yang pertama kali menciptakan sebuah jaringan sosial? Bukan para pendiri media sosial seperti Mark Zuckerberg dan Facebook atau Tom dan MySpace. Tapi dia merupakan orang pertama yang menemukan api. Sebuah api yang hangat, terang, dan menyala menarik para warga desa di masa lalu untuk berkumpul. Penemuan api menjadi titik balik dalam evolusi peradaban manusia. Api memegang peranan penting untuk melindungi warga dari serangan hewan buas, memasak makanan, dan menerangi malam yang gelap. Menariknya lagi, api juga mengubah cara orang terhubung. Dengan duduk di sekitar api unggun, mereka jadi punya hubungan sosial yang jauh lebih dekat. Ibaratnya, mereka merasa klik satu sama lain. Sebuah penelitian terbaru tentang suku pemburu dan pengumpul di negara Afrika bagian selatan yaitu Namibia dan Botswana menemukan perbedaan besar antara pembicaraan yang diterangi api dan tidak. Ketika suku itu tidak berada di sekitar api, pembicaraan mereka hanya seputar hal yang sifatnya praktis dan memberikan sanksi kepada gosip. Sedangkan ketika mereka berada dekat api, maka hal ini akan membangkitkan imajinasi dan membuat hubungan sosial semakin dekat. Percakapan di sekitar api membuat orang yang ada di sana berada di gelombang emosional yang sama, sehingga mereka jadi saling memahami dan lebih mudah untuk membangun kepercayaan. Di masa lalu, nenek moyang kita menggunakan api sebagai bagian penting dalam hubungan sosial dan bertahan hidup. Menariknya, realita yang sama bisa dibuat atau terjadi begitu saja. Misalnya begini, apakah kamu pernah mengalami terjebak di bandara karena penerbanganmu delay? Tentunya hal ini tidak hanya terjadi kepada kamu seorang, tapi juga pada penumpang lainnya. Nah, coba perhatikan sekeliling. Kamu bisa melihat para penumpang yang awalnya merupakan orang asing, tapi tiba-tiba saja bisa saling ngobrol. Alasan utamanya karena mereka berbagi realita yang sama, yaitu sama-sama terjebak dalam kondisi pesawat yang delay. Situasi ini lalu berkembang dan mungkin saja membuat orang tersebut menjadi klik satu sama lain. Di sisi lain, realita yang sama juga bisa diciptakan. Misalnya kamu dan teman atau pasangan kamu pergi liburan. Nah, ini merupakan realita yang kamu ciptakan bersama dan pada akhirnya bisa membuat kalian semakin dekat satu sama lain. Namun perlu diingat, ketika kamu berada di momen tersebut, fokuslah pada momen itu. Jangan malah kamu sibuk dengan handphone atau media sosial. Nikmatilah kebersamaan yang kalian buat. Sama halnya jika kamu ingin membangun ikatan yang kuat dalam sebuah tim di kantor. Bekerja saja tidak cukup. Mungkin kamu bisa buat jadwal untuk pergi bersama, misalnya dengan outing kantor, atau melakukan aktivitas bersama per divisi. Hal ini akan membentuk realita bersama yang pada akhirnya akan mendorong hubungan sosial di antara mereka. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.